Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam merenungkan firman Tuhan dalam tema Manusia Baru bagian keempat. Saya diciptakan untuk kemuliaan Allah. Yesaya 43 ayat 7 demikian firman Tuhan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Mengapa Yesus rela turun ke dunia dan menjadi manusia serta mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan maut, lalu naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Ia lakukan semua itu untuk menyatakan kepada semua makhluk ciptaannya bahwa tidak ada yang lebih berkuasa selain daripada Dia yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang, yang kekal selama-lamanya. Ia menegakkan tahta kekuasaannya dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dituliskan dalam Mazmur 103 ayat yang ke-19. Mengapa demikian? Ingat, iblis yang adalah mantan malaikat, yang seharusnya tunduk total kepadanya, namun dengan sengaja, dari dalam hatinya sendiri, memilih berontak dan tidak mau tunduk kepada kepemimpinannya Allah. Akibatnya ia dibuang ke bumi dan ditentukan untuk binasa selama-lamanya di neraka, yaitu api penghukuman bagi siapa saja yang berontak terhadap kekuasaan Allah. Mengapa demikian? Mengapa Allah menegakkan tahtanya dan mengokohkannya itu dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga? Ingat, manusia juga ikut-ikut berontak dan tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Manusia berontak terhadap kekuasaan Allah, mengikut jejak iblis. Mulai dari Adam dan berlanjut sampai kepada bangsa Israel. Ketika Abraham dipilih dan kemudian menghasilkan bangsa Israel yang besar, yang ditebus, dipilih oleh Allah, dikeluarkan dari perbudakan. Allah bermaksud sebenarnya melalui bangsa Israel, Ia ingin langsung menjadi pemimpin dan raja bagi bangsa pilihannya ini. Namun ingat kembali, mereka bangsa Israel itu tidak memilih untuk mau dipimpin langsung oleh Tuhan. Mereka memilih untuk mengikuti bangsa-bangsa lain yang dipimpin oleh seorang raja manusia. Mereka meminta seorang raja manusia yang memimpin mereka. Akhirnya Tuhan memberikan mereka raja yang pertama, yaitu Raja Saul. Dan seterusnya raja-raja yang lain yang semuanya juga berontak kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mau menciptakan manusia baru di dalam Yesus Kristus yang bangkit dan yang telah naik ke sorga. Ia mau menciptakan manusia baru yang tunduk pada kekuasaannya. Sebab manusia baru itu dicipta untuk kemuliaannya. Dicipta, dibentuk, dijadikan untuk kemuliaannya. Manusia baru itu akan beraktivitas, dan seluruh aktivitasnya itu harus menampilkan kemuliaan dari Allah yang menciptakannya baru. Contoh yang pertama, ketika manusia baru itu mengelola hartanya,
Ia harus mengelolanya untuk memuliakan Allah. Ditulis dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Dan Allah lah yang akan memenuhi lumbung-lumbungnya dengan berkat yang baru. Bagaimana memuliakan Allah dengan harta? Pisahkan 10% miliknya. Sisanya atur untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan jika masih mau memberi dari 90% itu, beri dengan sukacita, sukarela, tidak ada persentase yang ditentukan. Dan untuk itu pun sudah ada janji berkat dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12. Yang kedua, ketika kita berdoa, doa permohonan kita harus ujung akhirnya membawa kemuliaan bagi Allah. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Yang ketiga, ada juga penyakit yang diizinkan Allah terjadi untuk menyatakan kemuliaannya. Sesuai dengan Yohanes 11 ayat yang keempat. Yang keempat, iman kita kepada Kristus akan membuat kemuliaan Allah dilihat oleh orang lain. Yohanes 11 ayat 40. Yang kelima, bahkan jika kita makan ataupun minum atau melakukan apapun itu, lakukan itu semua untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Yang keenam, kemuliaan Allah tampak pada wajah Kristus. Dan laki-laki yang melakukan kehendak Allah menyinarkan kemuliaan Allah. 2 Korintus 3 ayat 7. Perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Yang ketujuh, pelayanan yang kita lakukan menyinarkan kemuliaan Allah. 2 Korintus 3 ayat 7. Yang kedelapan, ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan membawa kemuliaan bagi Allah. 2 Korintus 4 ayat 15. Roh Kudus yang hadir di dalam tubuh kita sebagai segel, sebagai meterai bahwa kita milik Allah, itu juga Allah lakukan untuk menyatakan bahwa Ia Allah yang mulia. Efesus 1 ayat 13. Yang ke-10, segala kebutuhan kita mampu dipenuhi oleh Allah karena kemuliaan yang tidak tertandingi. Luar biasa, dan masih banyak lagi. Jadi ingatlah selalu bahwa Allah menciptakan saya menjadi manusia baru. Allah menciptakan saudara menjadi manusia baru untuk kemuliaannya. Dan hidup kita, hidup saya dan hidup saudara dalam segala sesuatu harus menampilkan kemuliaannya itu. Sebagaimana Ia berfirman di dalam Yesaya, semua orang yang disebutkan dengan namanya, yang Ia ciptakan untuk kemuliaannya, yang Ia bentuk dan yang juga Ia jadikan menjadi manusia baru, yaitu saudara dan saya yang sudah lahir baru. Allah mau bumi ini penuh dengan kemuliaannya. Saya sedang memegang globe ini, saudara. Melalui saudara dan saya yang adalah manusia barunya Allah,
akan menghadirkan kemuliaan Allah, sehingga seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaannya. Mulai dari rumah tangga kita, meluas ke dalam pergaulan kita, ke dalam pekerjaan kita, ke dalam apapun yang kita katakan, bahkan makan dan minum kita. Dan sampai ke ujung bumi, kita akan membawa kemuliaannya. Amin.